Halo semuanya, selamat datang lagi di podcastnya Balada Kehidupan. Sekarang balik lagi sama aku Kansa dan sekarang aku bersama Balada Crewmate. Jadi di sini tuh ada Kang Gali. Halo. Dan ada Arif. Halo juga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sampai saat ini. Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Jadi teman-teman pendengar, hari ini kita tuh bakal ngebahas soal teman di media sosial gitu bersama Arif dan Kang Gali. Betul. Kalau lagi pandemi gini, biasanya kita kan terbatas gitu ya, Arif, ketemu sama teman-teman. Nah, apa sih yang dilakukan untuk menjaga hubungan sama teman-temannya gitu? Apa lewat sosmed? Biasanya lebih sering kayak gitu atau gimana? Kalau aku sendiri sih, kalau misalkan buat menjaga hubungan kita sama teman-teman kita, ya mungkin kalau misalkan teman dekat kita, walaupun jauh juga mungkin kita nggak perlu misalkan terlalu sering ketemu. Kita juga kan bisa misalkan pertemuan secara online, bisa di grup gitu, bisa main game bareng. Kan kalau misalkan laki-laki mah enaknya bisa main game bareng, bisa ngobrol bareng gitu. Walaupun saat pandemi juga, kadang bisa kumpul, kadang enggak sih gitu. Tergantung situasi juga. Fleksibel Pak ya? Iya betul. Dengan adanya banyak aplikasi-aplikasi kayak Line, WhatsApp, IG, Tinder pun. Laku sekali. Pernah Tinder? Enggak. Dari jodoh gitu. Enggak pernah, enggak suka ikut-ikutan yang gitu. Alhamdulillah ya. Jauhkan lah. Tapi kalau sebenarnya apa sih kontekan lewat sosmed sama secara langsung lebih nyaman mana sih menurut Arif? Kalau misalkan ditanya gitu pasti lebih enak ketemu langsung ya. Kan kalau misalkan ketemu langsung kita bisa bertukar pikiran gitu ya, bisa curhat lah, bisa ngobrolin apa-apa gitu. Kadang bisa sambil makan bareng, main bareng, kemana-mana bareng, kan itu tuh jadi kitanya refresh, enak gitu. Daripada di rumah terus kan kadang jenuh. Iya jenuh, apalagi yang saat lagi belajar online gitu kan. Ya, kadang kalau lagi belajar online kita lagi tiduran di kasur sambil belajar malah tiba-tiba ketiduran. Iya benar. Terus kadang nggak ngerti juga. Iya. Gak ngerti? Iya. Sama saya juga. Iya. Tadi kan kenapa kita membutuhkan orang lain, karena kan pada hakikatnya kita makhluk sosial gitu ya. Dan rasanya mustahil gitu kalau kita terus aja gitu ya berinteraksi dengan media sosial gitu kan. Media sosial tapi gimana ya? Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai sosialnya gitu kadang-kadang gitu kan. Jadi ya wajar dan kita juga harus sesekali ketemu lah gitu sama orang-orang. Karena kadang juga komunikasi tuh yang tatap muka langsung sama enggak tuh beda banget. Itunya loh feel-nya. Biasanya kalau tatap mata sama mata obrolannya juga lebih dalam, lebih deep gitu. Kalau di chat kan kayak cuman sebatas kadang basa-basi doang, kadang tanya kabar doang gitu. Tapi pernah nggak sih punya temen yang sebelumnya tuh belum pernah ketemu, cuman chat-chatan doang gitu lewat sosmed tapi nyaman banget. Pernah nggak? Aku pernah. Oh iya? Gimana? Tapi sama teman pramuka. Jadi gini ceritanya, waktu dulu aku kelas 10 kelas 11 waktu dulu aku kelas 11. Waktu dulu kan aku tuh ini aktif di pramukanya, suka ikut camping nih. Nah, kebetulan waktu itu aku campingnya di Pangalengan, ikut kegiatan olimpiade. Nah, di olimpiade itu tuh ada 3 hari. Nah, waktu sudah 3 hari itu tuh, di hari kedua ada gamenya itu emang dibagi kelompok gitu biar kita berbagi relasi, biar tambah kenalan. Nah, rupanya ada dia gitu. Ada dia, tapi aku nggak sadar gitu kalau itu tuh dia. Sampai akhirnya setelah acara beres gitu ya, aku juga nggak kenal sih, nggak minta foto, nggak minta apa gitu. Setelah acara beres beberapa minggu, beberapa bulan, waktu aku di sekolah kan aku lagi kumpul ambalan sama teman-teman aku. Nah, aku tuh posisinya lagi di panggung. Di situ tuh aku lagi truth order sama teman-teman. Ya, lagi truth order. Aku kebagian dare gitu. Dare-nya itu nelpon perempuan tapi random gitu. Oh gitu. Iya, nelpon perempuan tapi random. Akhirnya tanpa sengaja aku tuh ini dapat nomor dia. Aku telepon pertamanya. Diteleponnya tuh ngomong apa ya, pokoknya nggak diangkat sama dia tuh ya. Langsung dia tuh ini ngirim chat
pakai tanda tanya gitu. Nah. Aku tuh ngomong gini, maaf kak, ini lagi tot order gitu. Oh iya nggak apa-apa. Terus katanya, terus dia tuh ini lihat profil aku, langsung ngomong gini, oh ini mah ini ya kakak yang di depan waktu mau perkenalin aku. Oh iya, nah tahu ini aku Vika, nah aku juga kenal sama kakak cina. Nah setelah itu tuh jadi nyambung sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Jadi nyambung ya, gitulah laki-laki. Anda meren itu. Tapi iya sih biasanya dari kegiatan-kegiatan gitu di enggak juga sosmed sih yang paling ngaruh, karena aku juga pernah kan biasanya kalau udah ada kegiatan bikin grup kan, terus teman-temannya random, terus ada yang save kenalan gitu. Aku juga pernah ada teman laki-laki, terus akhirnya satu kontak, terus sering ngobrol, nggak pernah ketemu tuh, tapi sampai akhirnya nembak aku. Wah. Tapi kan kayak ceritanya? aku gini ya, emang sih dia tuh jadi suka cerita gitu-gitu, tapi kan ya aku mau menempatkan sebagai teman ceritanya gitu kan. Taunya tiba-tiba nembak, aku bilang kan ketemu aja juga belum pernah, masa udah bisa jatuh cinta kata aku teh. Tapi cina yang nggak tahu soalnya ternyata dari medsos juga bisa kayak gitu guys. Kalau Kang Galih bagaimana? Iya Kang Galih biasanya berpengalaman. Saya sebenarnya nggak mengalami gitu untuk karena saya orangnya lebih kurang aktif lah gitu untuk menggunakan media sosial gitu, IG ataupun bukan kudet, tapi saya lagi agak tertutup mungkin, agak tertutup gitu. Kecuali lebih intensnya dulu kan line kalau pakai line terus line gitu, enggak sampai suatu saat kan WA gitu ya, baru WA. Cuman pernah bukan teman media sosial tapi lebih ke, kan dulu mah BBM ya saya pas SMA. Itu kan wah lagi tinggi-tingginya gitu, antusias pemuda gitu pakai BBM gitu kan, biasanya ada promote gitu ya. Oh iya benar. Promote dong kan gitu. Jadi ketika kadang pas kelas berapa ya, kalau kelas 2 SMA. Saya menigabut sendiri terus gitu ya. Nah gitu ya, namanya juga manusia gitu kan, masa harus sendiri terus gitu kan dari lahir gitu kan. Ya udah pengen ada teman gitu ya, setidaknya curhat dan sebagainya. Akhirnya ke teman gitu ya. Memang salah sebenarnya karena orangnya random kan gitu. Apalagi itu bukan lingkup Ceko yang dikirim teh. PGRI gitu ya. Adalah saya jangan sebutin namanya. Saya itu dapat 3. Ketika di promote dapat 3 kontak. Jadi sana yang nyaut katanya, saya further lagi gitu ya. Seleksi. Oh iya lumayan ya gitu. Jauh. Ayo mas gitu teh. Oke lah. Saya chat gitu kan. Cuman katanya dia nggak punya BBM gitu ya. Jadi pakai pulsa SMS. Ya. Kamu telepon dong pakai pulsa. Nggak mau saya teh. BBM aja gitu ya. Akhirnya pacar teman saya teh kan sesekolah gitu ya. Jadi BBM-nya dipinjam dulu gitu. Iya, terus suatu saat janjian lah hari malam minggu gitu kan. Ayo mas gitu teh, saya sempat nyasar dulu gitu kan, nggak tahu di mana rumahnya gitu kan. Kelebihan sini ke belakang lagi. Pas lihat, saya teh langsung spontan gitu ya. Kini itu Epi, gitu bari kecil ya sekali. Pas gitu, bisa si A gitu. Kalau nggak salah beda 1 tahun gitu ya, dia kelas 1 saya kelas 2. Mas gitu teh, karena gitu lihat, karena saya nggak orangnya kalau nggak dapat first impression kalau nggak salah ya, pandangan pertama saya nggak bakalan lanjutin. Jadi karena tidak berkesan gitu ya udah saya udah aja gitu aja. Gitu. Tuh jadi ngapain kalau terus dijalanin, karena saya kan sendiri malas, tapi saya terus lanjutin ya saya sama aja ngebohongin diri sendiri kan. Perasaan kalau sekiranya untuk teman-teman ya nggak punya perasaan, tinggalin aja. Ngapain? Betul. Berbohong gitu kan. Betul sekali. Seperti itu. Untung nih kalau misalkan Kang Galih hati-hati ini kalau misalkan si tetehnya mendengarkan podcast ini. Enggak, jangan-jangan ini.
Tapi tahu nggak sih tentang aplikasi ini di Telegram yang Anonymous? Nggak tahu. Nah itu tuh sekarang tuh lagi rame soalnya. Jadi kita tuh kayak ke chatbot gitu, chatbot. Jadi kita tuh cuman ngirim terus dapat temen random chat gitu. Iya, Tapi kita tuh nggak tahu dia siapa. Tapi ada yang sampai mutualan di IG. Oh iya. Yang gitu-gitu. Tapi Saya mah enggak sih, cuman temen ada gitu. Oh, ada. Iya, tapi nggak tahu siapa sih. Cuman kabarnya gitu. gitu. Melalui angin, ada tuh yang ngudain gitu. Itu juga seru, cuman emang di enggak juga sih ada orang-orang yang apa sih pakainya tuh jadi hal-hal negatif gitu loh. Padahal kita tuh nggak kenal kan. Makanya meskipun apa sih ditambah orang yang nggak kenal, terus kita nggak tahu itu siapa, dia juga ngomongnya semaunya dia, yang dia bilang juga kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Tapi ya seru sih, soalnya kalau misalkan udah kelewat batas bisa langsung tinggal di stop gitu, jadi tinggal next, jadi ganti betul. orang gitu. Tapi Itulah. rame sih. Dari Cuman medsos. melihat apa ya? Karena saya melihat kadang di YouTube gitu kan, ada beberapa kasus yang diteliti. Ya. Di ada channel lah gitu ya tentang kasus-kasus pembunuhan. Ada di mana ya kalau nggak salah di Australia atau di mana gitu kan. Iya. Jadi pokoknya si cewek itu lagi liburan. Iya. Liburan ke negara lain. Namun dengan tujuannya ya solo traveling sih. Jadi cewek solo traveling. Dia tuh dapat temen orang sana lewat aplikasi nggak tahu apa ya, lupa. Tinder kalau nggak salah. Di Tinder kan. Tapi baru beberapa hari chatan gitu, tapi udah deket banget gitu kan. Sampai akhirnya ketemuan, seminggu kemudian dilaporkan tidak ada kabar. Wow. Sampai sekarang kasusnya ya, dan jasadnya pun nggak tahu kemana gitu. Jadi bahayanya Iya benar. jangan terlalu membuka hati, apalagi membuka hati gitu kan. Jangan terlalu membuka profil dan sebagainya, karena kan kita nggak tahu gitu ya, apa yang ditampilkan di media sosial itu bukan aslinya begitu. Iya benar. Karena serem banget kayak bisa percaya orang tiba-tiba gitu aja. Tapi aneh sampai bisa ketemu gitu, sampai bisa percaya gitu ya. Rasanya tuh kayak orang asing tapi mau ketemu gitu. Kadang suka mikir kok bisa sepercaya itu Ya, sama nama juga orang manusia. baru. Sih. Rata-rata banyak yang kayak gitu tuh di Facebook loh. Wah. Iya. Dulu rata-rata kan kalau misalkan kita lihat misalkan profil orang nih Facebook, nah kan di berandanya tuh suka ada ini nih komen-komen kayak gitu. Iya. Nah kadang kan di situ tuh suka ada kadang halo salam kenal gitu. Akhirnya lanjut ke chatnya gitu. Kadang kan gitu kalau di Facebook mah rata-rata kan laki-lakinya tuh misalkan ya, aku pernah lihat chat yang perempuan, laki-lakinya tuh aneh-aneh gitu. Aneh-aneh itu gimana itu? Ayo Macam-macam, bagaimana? Ya macam-macam gitu, macam-macam orangnya gitu ya. Maunya juga beda-beda gitu. Kadang ada yang hai salam kenal, ketemuan yuk gitu. Kadang misalkan ada yang komen-komen yang tidak baik kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita postingnya misalkan nih perempuan terlalu vulgar gitu atau nggak terbuka kan, halo cantik gitu. Ketemuan yuk, kan dari awal itu berujung ke hal yang tidak baik gitu. Tapi ngalamin gak sih ini yang pas tahun berapa gitu yang main Facebook terus kita tuh nge-add semua orang secara random gitu? Ngalamin gak sih? Enggak. Kalau aku pernah waktu itu. Aku kayak pernah. Ya kan? Jadi karena nggak ngerti medsos pakainya kayak gimana, mungkin karena waktu itu juga masih terlalu kecil, jadi kayak semua orang tuh di add jadi teman gitu. Jadi secara nggak langsung si Facebook kita tuh jangkauannya terlalu luas. Jadi orang-orang yang ada di Facebook aku tuh nggak kenal gitu. Aku tuh sadarnya sekarang, tapi dia adanya mah zaman dulu. Tapi waktu itu teman-teman juga kayak gitu kan. Arif waktu itu gitu gak? Iya, waktu itu juga kan waktu akun yang dulu kan sama kalau misalkan ada random orang terima gitu. Fungsinya kayak kalau misalkan di Instagram gini mah banyak follower gini. Iya lah gitu. Pengikut kamu berapa sih? Aku segini. Nah kalau sekarang mah malah jadi mikir ulang kalau di Facebook kalau misalkan kita temennya terlalu publik kayak gitu kan malah jadi takut gitu ya. Bener. Apalagi kalau ada nih teman Arif gara-gara di Facebooknya nih, karena emang saking publik pisan suka nerima. Jadi kalau misalkan dia ada postingan dirinya, kadang suka di komen aneh-aneh, serem-serem gitu. Iya. Ya, takut kan?
saking dipublikasinya. Karena gimana ya, sebenarnya perlindungannya itu diri kita sendiri sih, bagaimana untuk membendung itu semua. Jadi medsos itu bisa jadi bisa jadi positif asalkan penggunanya gitu kan. Iya seperti alat lah gitu. Namun dengan komenan-komenan medsos itu kan ada ya namanya fake account atau dan sebagainya, itu lebih ke ditujukan rata-rata hate speech gitu ya. Ujaran kebencian gitu. Belum tentu gitu ya ketika di dunia nyatanya dia tidak sengeri di dunia medsosnya. Suara kucing dunia asli bisa jadi terdengar seperti suara harimau di media sosial. Iya benar. Kayak gitu sih. Jadi kalau saya dulu kurang-kurangin, tapi sekarang mah lebih ke ya aktif lagi. Cuman lebih meminimalisir gitu. Ngebahas dari yang tadi, menurut Kang Galih dan Arif, sosmed itu apa? Sosmed itu kalau menurut Arif sendiri kan, kalau singkatannya sosial media ya. Kalau misalkan dijabarin lagi, sosial media kan seperti kayak tempatnya kita untuk menjalin hubungan atau enggak relasi dengan orang banyak yang ada di dunia yang misalkan terhubung dengan internet. Nah gitu mungkin sosial media mah kurang lebihnya. Hanya kita biar jangkauannya berhubungan dengan jangkauan yang luas gitu lah. Kalau menurut saya arti sosial media itu segalanya sebenarnya. Karena pertama sosial media kan merupakan sebuah wadah gitu ataupun sebuah tempat yang menghubungkan manusia dengan manusia lain sehingga berinteraksi tanpa memperdulikan waktu dan tempat gitu kan. Kan kalau harus kita juga harus repot kayaknya kalau sekarang gitu kan nyamper temen tapi temen nggak tahu nih di rumah atau enggak. Kalau dulu kan nyamper Fahmi ayo ulin atau gimana ya, ternyata Fahmi nggak ada gitu kan. Kalau sekarang kan bisa di chat dulu atau gimana memastikan dia ada di rumah gitu. Jadi membantu sih sebenarnya. Namun kan ya seperti halnya semua hal ya ada sisi baik dan buruknya. Dan di situ kita bisa milih gitu. Kita mau pergunakan dengan baik atau buruk gitu kan. Makanya sebijaksana mungkin untuk menggunakan sosial media gitu sih. Kalau menurut aku juga sosmed kurang lebih kayak gitu. Jadi sosmed itu kayak sesuatu yang kalau kita pakai dengan baik ya akan baik juga ke kita. Kalau kita melakukan hal-hal buruk di situ ya kita juga akan dapat hal-hal buruk dari situ. Tapi aku mau nanya nih, Kang Galih sama Arif bisa tahan berapa hari nggak main sosmed? Atau jam atau minggu atau bulan? Kalau Arif sendiri mungkin untuk hal kayak gitu Arif mah sebenarnya kuat kalau misalkan seharian atau 2 hari gitu nggak main HP. Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan di HP-nya udah nggak ada kebutuhan gitu, ya udah nggak usah main HP gitu. Lebih baik misalkan kalau di rumah kan family time gitu kan, atau enggak kita melakukan hal yang lebih penting, yang lebih misalkan lebih baik buat kita gitu, bermanfaat. Kalau gitu sih, kan kalau rata-rata sekarang kan karena emang di HP-nya ada orang penting, misalkan gitu ya, ada orang penting, siapa? Atau enggak misalkan, kalau misalkan ya, rata-rata kalau misalkan kita punya jabatan misalkan, atau enggak kita punya komunitas kayak gitu kan, takutnya tiba-tiba ada informasi apa, atau enggak kita punya informasi kita harus buka medsos kita gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya malas sih kalau lama-lama di sosmed. Di sosmed itu malas karena ya jadi malah menyita waktu gini. Lebih baik kita melakukan hal yang lebih positif gitu. Lebih baik tidur kalau misalkan gak sama sekali. Atau gak melakukan hal yang lain gitu. Kalau Arif sendiri sih gitu. Kalau Kang? Saya bedain dulu ya. Kalau WhatsApp sosial media bukan? Sosial media? Bisa sih termasuk, cuman menurut saya sih. Menurut saya lebih ke messenger aja ya. Nah kalau saya lebih ke kalau messenger kayak gitu butuh karena ya pesan komunikasi. Cuman kalau pure sosial media kan kayak Twitter terus Instagram, IG dan sebagainya, saya lama sih vakum gitu kan. Cuman sekarang intens lagi karena ada kuota buat sosial media gitu. Jadi sayang kalau nggak download gitu kan. Pas dulu mah emang pasif banget gitu kan. Punya IG pun karena belum tahu gitu ya buat apa. Jadi saya mah udah nggak kemana-mana gitu kan. Kalau
dia kan biasanya identiknya dengan kita kemana jepret kita kenang di IG gitu kan. Oh gue lagi di sini nih gini. Nah di situ ya udahlah, saya nggak punya apa-apa dan berada di IG-nya pun kosong, vakum lah gitu. Iya. Ngapain lah gitu. Kalau aku mah pernah sih ngerasa apa sih kayak capek banget. Mungkin waktu itu tuh aku main HP-nya terlalu keseringan apa gimana gitu ya. Terus terlalu aktif mungkin di sosial media. Terus aku tuh pernah sampai ngerasa jadi pusing sendiri tapi nggak tahu pusing karena apa. Jadi kayak capek mungkin karena terlalu sering buka Instagram yang gitu-gitu. Akhirnya aku waktu itu seminggu gitu kalau nggak salah. Itu mah benar-benar aku nggak nyalain WA, nggak nyalain Instagram, nggak nyalain. Pokoknya dikurangi pokoknya nggak nyalain data selama 1 minggu. Nah tapi kan karena aku juga ada akun jualan. Iya. Nah jadinya tuh aku cuman ngaktifinnya tuh yang bisnis itu aja. Terus akhirnya setelah 1 minggu tuh kembali lagi ke Instagram karena harus jangkauannya itu loh. Soalnya Instagram tuh semakin kita sering main Instagram, jangkauannya tuh makin diluasin gitu sama Instagramnya. Kalau kita jarang ya makin berkurang. Nah karena aku ada bisnis jadinya harus dapat pelanggan yang gitu kan harus lebih jadinya secara nggak langsung sosial media juga ngejebak kita buat terus-terusan ada di situ gitu. Karena mungkin bukan rumusannya, ya kayak aturan mainnya kayak gitu ya. Kalau di YouTube kan ya kayak sama hal dengan YouTube lah gitu ya. Algoritmanya seperti itu, memaksa kita mau tidak mau emang kayak gitu sih. Terus aku juga pernah nonton ini The Social Dilemma. Itu tuh di Netflix. Aku sangat menyarankan teman-teman pendengar buat nonton film ini karena di situ tuh dijelasin gimana gambarannya sosial media bisa mengontrol manusia satu sama lain dan mengontrol diri series, kita. Film dokumenter gitu. Iya. Rame dah itu pokoknya. Jadi kayak disadarin lo gimana. Kan di situ tuh ada kayak CEO dari Facebook, Instagram gitu-gitu. Mereka juga ngejelasin bahwa emang kayak gitu sengaja dibuat algoritma kayak gitu tuh supaya si penggunanya tuh bisa terus diem di sosial media. Jadi kayak misalkan Instagram setiap kita nge-scroll pasti kan ada berita baru lagi di atas. Di YouTube juga kayak gitu. Di Twitter semua sosial media setiap kita scroll ada lagi berita baru. Nah itu tuh emang sengaja menjebak kita biar terus lama-lama di situ gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh ngabisin waktu kita di situ gitu. Iya sih kerasa banget kalau misalkan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita buka YouTube, buka Facebook kan kalau misalkan kita udah nggak ada, misalkan ya kalau misalkan beranda udah habis, di scroll lagi. Masih ada ini bagian yang lain, video. Iya. Videonya rame. Terus ada lagi. Ada lagi gitu. Jadi nggak pernah bosan gitu. Malah jadi kayak gimana ya, trik para developer gitu biar semakin kaya. Itulah sosial media memang seperti sama itu. Ini juga jadi kayak hal-hal yang kita hal-hal apa aja yang kita akses di internet kan itu tuh bisa ditinjau ya sama yang punya aplikasinya misalkan. Nah itu tuh apa yang sering kita buka nanti tuh aplikasinya bakal merekomendasikan kita tuh yang itu. Misalkan kita sering nonton video masak, akhirnya tuh di beranda kita kan banyak video masak. Nah itu tuh kayak ya emang sengaja kayak gitu algoritmanya, jadi kita tuh lebih sering gitu. Jadi segitu dulu. Dari obrolan kita sekarang udah di akhir pembicaraan. Gimana nih dari Kang Galih dan Arif, siapa tahu ada closing statement buat menutup podcast kali ini. Ayo dari Arif dulu. Kalau dari Arif mungkin ini lebih kayak saran ya, kalau misalkan buat pendengar-pendengar semua yang di luar sana yang mendengarkan podcast ini, tolong kalau misalkan kita bermedsos, tolong bersikaplah dengan bijak gitu ya. Jangan sampai karena kita bermedsos, orang lain malah mendapatkan kerugian, malah kita juga malah dapat imbasnya gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan cara bijaknya itu memanage waktu gitu, memanage waktu untuk bermedia sosial, bersosialisasi gimana gitu. Jadi jangan sampai kita terpaku ke keduanya, nanti malah kita rugi gitu. Begitu mungkin. Kalau dari saya, karena segala sesuatu itu alangkah baiknya ada porsinya masing-masing. Dalam artian
kalau kita berlebihan dalam segala sesuatu kan gak baik ya. Iya. Dalam agama kita pun gitu ya, dalam Al-Quran pun Allah sangat membenci orang yang terlalu berlebihan gitu dalam segala sesuatu. Nantinya ya dampaknya apalagi kalau bukan keburukan. Untuk itu sebijaksana mungkin dalam menggunakan apapun, apalagi sosial media, dan kita pun harus tahu batasan-batasan diri untuk bersosialisasi atau bersosial dengan orang lain seperti itu. Kalau dari aku jangan sampai sosial media buat kita lupa kalau kita juga punya real life gitu. Tapi teman-teman juga bukan berarti harus berhenti dari sosmed, karena podcast ini juga didengarkan di sosial media, di platform media gitu kan. Jadi sebijaksana mungkin. Terima kasih sudah dengar podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.